Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang beranggotakan saya sendiri, Mela Arvina, Fitri Syafnur, dan Nindi Heti Amalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai pohon penurunan. Untuk subbab tata bahasa bebas konteks akan dibahas oleh Nindi, untuk subbab parsing akan dibahas oleh Fitri, dan kemudian untuk subbab ambiguitas akan dibahas oleh saya sendiri. Kita langsung masuk ke materinya. Kepada Nindi dan Fitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Heti Amalia, NIM 120501271210 dari kelompok D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks atau CFB adalah tata bahasa yang memiliki tujuan yang sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu suatu cara untuk memberikan bagaimana suatu untaian-untaian pada sebuah bahasa. Jika pada tata bahasa reguler terdapat restriksi di ruas kanan atau akibat produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar disebut CFG. Tidak terdapat pembatasan hasil produksinya pada aturan produksi alfa menghasilkan beta. Batasannya hanyalah ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG sebagai berikut. Variabel B menghasilkan variabel C, variabel D, E kecil, variabel F, dan G kecil. Variabel D menghasilkan variabel B, C kecil, variabel D, E kecil. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini memiliki tujuan agar tidak menghasilkan pohon turunan yang memiliki kerumitan yang tidak diperlukan atau menghilangkan atau produksi yang tidak berarti. Langkah-langkah penyederhanaan itu ada 3. Yang pertama, menghilangkan produksi yang useless atau tidak berguna, menghilangkan produksi unit, yang terakhir menghilangkan produk epsilon. Cara menghilangkan produksi useless, produk unit, dan produk epsilon. Yang pertama, menghilangkan produksi useless didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan ataupun dari simbol awal sehingga produksi itu diredudan. Contoh menghilangkan produksi useless, terdapat aturan produksi sebagai berikut. Variabel S menghasilkan A kecil, variabel B, dan variabel D. Variabel B menghasilkan C kecil, variabel D, atau variabel A dan B kecil. Variabel D menghasilkan E kecil, F kecil. Variabel A menghasilkan variabel E dan D kecil. Sedangkan variabel F menghasilkan D kecil, C kecil. Analisanya, yang pertama, pada aturan produksi, variabel A menghasilkan variabel E dan D kecil. Variabel E tidak memiliki penurunan, sehingga dapat dihilangkan. Yang kedua, aturan produksi variabel F menghasilkan D kecil dan C kecil, redudan, sehingga aturan produksi tersebut dapat dihilangkan. Yang terakhir, aturan produksi variabel B menghasilkan variabel A dan B kecil. Variabel A tidak memiliki penurunan, sehingga didapat penyederhanaan. Maka hasil akhirnya itu, variabel S menghasilkan A kecil, variabel B, dan variabel D. Variabel B menghasilkan C kecil,
dan variabel D. Variabel D menghasilkan E kecil, F kecil. Kesimpulannya adalah bahwa produksi asles yang dihilangkan adalah variabel A menghasilkan variabel E dan D kecil, variabel F menghasilkan D kecil, C kecil, dan terakhir variabel B menghasilkan variabel A dan B kecil. Yang kedua ada menghilangkan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Contohnya, variabel A menghasilkan variabel B atau variabel C menghasilkan variabel D. Keberadaan produksi unit ini membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Untuk menyederhanakan produksi ini, dilakukan penggantian aturan produksi unit tersebut. Contohnya diberikan aturan produksi sebagai berikut. Variabel S menghasilkan variabel A, variabel S menghasilkan variabel A dan A kecil, variabel A menghasilkan variabel B, variabel B menghasilkan variabel C, variabel B menghasilkan B kecil, variabel C menghasilkan variabel D, variabel C menghasilkan A kecil dan B kecil, variabel D menghasilkan B kecil. Lakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju KW penurunan terminal. Variabel C menghasilkan variabel D menjadi variabel C menghasilkan B kecil. Variabel B menghasilkan variabel C menjadi variabel B menghasilkan B kecil atau A kecil B kecil. Karena variabel B menghasilkan B kecil sudah ada, maka cukup ditulis variabel B menghasilkan A kecil B kecil. Variabel A menghasilkan variabel B menjadi variabel A menghasilkan A kecil, B kecil, atau B kecil. Variabel S menghasilkan variabel A menjadi variabel S menghasilkan A kecil, B kecil, atau B kecil. Sehingga aturan produksi yang telah disederhanakan dengan menghilangkan produksi unit adalah sebagai berikut. Variabel S menghasilkan A kecil, B kecil, atau B kecil. Variabel S menghasilkan A besar, A kecil. Variabel A menghasilkan A kecil, B kecil, atau B kecil. Variabel B menghasilkan A kecil, B kecil. Variabel B menghasilkan B kecil. Variabel C menghasilkan B kecil. Variabel C menghasilkan A kecil, B kecil. Dan terakhir variabel D menghasilkan B kecil. 3. Menghilangkan produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa menghasilkan epsilon, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Menghilangkan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang biasa menuju produksi epsilon, atau disebut juga dengan nullably. Contohnya, terdapat tata bahasa konteks sebagai berikut. Variabel S menghasilkan A kecil, variabel B, atau variabel C dan D kecil. Variabel A menghasilkan D kecil, variabel C menghasilkan epsilon. Variabel nullably adalah variabel C karena penurunan variabel C menjadi epsilon merupakan penurunan satu-satunya dari variabel C. Maka kita ganti variabel S menghasilkan variabel C D kecil menjadi variabel S menghasilkan D kecil. Kemudian produksi variabel C menghasilkan epsilon kita hapus. Maka hasil penyederhanaannya adalah variabel S menghasilkan A kecil variabel B atau D kecil. Variabel A
menghasilkan D kecil. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan submateri dari pohon turunan. Baiklah, submateri yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang parsing. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Syafnur dari kelas TIF 3A dengan NIM 120501 20501. Oke, mari kita mulai penjelasannya. Parsing adalah suatu cara memecah-mecah suatu rangkaian masukan, misalnya dari berkas atau keyboard, yang akan menghasilkan suatu pohon uraian atau parse tree yang akan digunakan pada tahap kompilasi berikutnya, yaitu analisis semantik. Itu adalah pengertian dari parsing menurut Wikipedia, atau mungkin bisa kita singkatnya yaitu suatu proses untuk menguraikan suatu pohon uraian gitu. Oke, selanjutnya gimana sih pohon dari parsing itu? Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Kita jabarin dulu apa itu pengertian dari pohonnya. Pohon atau tree adalah sebuah graph terhubung yang tidak sirkular yang memiliki suatu simpul atau node atau vertex yang disebut akar atau dalam bahasa Inggris yaitu root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Nah, pohon yang dimaksud di sini tuh bukan pohon yang kita lihat di kehidupan nyata ya. Kalau di kehidupan nyata tuh kan pohonnya tuh gini ya, ini akarnya, terus ada cabangnya, kemudian ini daun-daunnya. Nah, itu pohon yang di kehidupan nyata ya kan. Anggap aja ini pohonnya guys. Nah, oke, mari kita bedah ya. Pohon atau tree adalah sebuah graph terhubung yang tidak sirkular. Nah, yang tidak sirkular itu maksudnya tuh kayak gini loh. Oke, misalnya nih, ada 3 nih. Nah, kalau sirkular itu, dia tuh terhubung kayak gini nih. Tuh. Dia bersambung kayak gini, guys. Sementara, pohon yang dalam parsing itu dia tidak sirkular atau tidak terhubung gitu. Nah, dia punya cabang-cabang gitu. Ini ada cabangnya, terus ini ada ujungnya gitu. Yang memiliki satu simpul atau node atau vertex. Vertex itu puncak, dimana kalau yang di sini nih puncaknya itu adalah A yang disebut akar. Nah, kalau misalnya di pohon asli itu akarnya di bawah ya kan. Tapi kalau di pohon parsing ini, itu akarnya ada di atas. Nah, dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Nah, nih, panah-panah ini merupakan lintasannya nih. Ke setiap simpulnya. Ini B, C, itu merupakan simpulnya. Oke, next. Apa sih kegunaan dari pohon penurunan atau derivation tree ini? Dia berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, hingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Oke, biar teman-teman lebih paham, mari kita kasih sebuah contoh. Nah, di sini pohon penurunan AABBB, di mana aturan produksinya adalah variabel S menghasilkan variabel AB. Variabel A menghasilkan A kecil dan variabel A atau A kecil. Kemudian variabel B menghasilkan B kecil, variabel B atau B. Nah, sekarang kita buat dulu pohon penurunannya. Biasanya secara default atau secara umumnya yang menjadi akar itu adalah variabel S. Jadi kita tulis variabel S-nya dulu. Kemudian S tadi kan menghasilkan variabel A dan B. Oke, sekarang kita tulis variabel A dan B. Selanjutnya, mari kita bedah yang A terlebih dahulu. Nah, tadi A itu menghasilkan variabel A kecil dan A kecil A besar. Atau A kecil. Sementara di sini kita ada 2A, A kecil. Kalau misalnya kita bikin A kecil aja, misalnya kita turunkan. Nih, kita turunkan, hapus dulu.
Nah, nih, kalau misalnya kita turunkan A aja, berarti dia langsung berakhir dong, karena nggak ada lagi variabel yang bisa diturunkan. Yang bisa diturunkan itu cuma variabel A-nya. Jadi, sementara di sini kita butuh 2A. Makanya kita turunkan yang A kecil, A besar. Nah, A kecil, A besar. Lalu masih ada variabel A yang harus diturunkan. Kan tadi syaratnya itu sampai tidak ada variabel yang harus diturunkan lagi. Jadi, variabel A ini kita turunkan, yaitu menjadi A kecil. Nah, berarti kita udah dapat ya AA. Nah, di sini nih, AA. Sekarang kita kerjakan yang B, variabel B. Sama kayak yang A tadi, kita di sini butuh 3B. Berarti kita nggak bisa dong pakai yang ini. Makanya kita pilih dulu yang ini, B kecil dan variabel B. Oke, sekarang kita turunkan dia B kecil, B besar. Kemudian kita turunkan lagi B kecil, B besar, hingga akhirnya kita turunkan B kecil saja. Dan dapatlah hasilnya AA, BB, B. Itu tadi. Untuk lebih paham, nanti teman-teman bisa lihat lagi diagram ini ya, tree-nya, diagram pohonnya. Oke, nah selanjutnya dalam proses penurunan parsing tadi, itu kita bisa pakai dua cara. Yang pertama adalah leftmost derivation, dan yang kedua adalah rightmost derivation. Yang pertama yaitu leftmost derivation, yaitu simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Nah, yang kita bahas tadi itu menggunakan cara yang pertama tadi, leftmost derivation. Kenapa? Karena tadi kan kita mulai dari yang paling kiri tuh, yang A dulu. Nih, kita menyelesaikan yang A dulu kan tadi, baru kita selesaikan yang B. Nah, itu dia yang leftmost derivation. Kemudian yang kedua adalah cara rightmost derivation, di mana simbol variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Nah, misalnya diberikan aturan produksi, misalnya A menghasilkan variabel A kecil, A besar, atau A. Kemudian ada variabel B yang menghasilkan B kecil, B besar, atau A kecil. Nah, kita pakai cara yang pertama. Kalau cara yang pertama, itu kita kerjakan dari yang paling kiri dulu, leftmost derivation. Yang A berarti A kecil, A besar, kemudian B besar. Selanjutnya, dia menghasilkan A kecil, B besar. Nah, selanjutnya dia menghasilkan A kecil, B kecil, misalnya kita buat menghasilkan A kecil dan B kecil. Oke, sorry ya, tulisannya sedikit berantakan. Nah, kalau menggunakan rumus yang rightmost derivation, kita tulis di sini A, B. Berarti kita kerjakan dulu yang paling kanan yaitu B. Nah, B kecil. Selanjutnya udah selesai, maka kita kerjakan lagi yang kirinya. Karena yang paling kanannya udah nggak bisa diturunkan lagi, dia udah nge-stuck di B kecil, berarti kita kerjakan yang A-nya. A-nya kita turunkan. Nah, gini nih contohnya. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya untuk yang proses penurunan ini. Oke, kita lanjut. Proses penurunan parsing. Nah, ini ada lagi contohnya. Aturan produksinya yaitu di mana S menghasilkan A kecil, A besar, S besar, atau A. Terus variabel A menghasilkan variabel S,
B kecil, variabel A, atau B kecil, A kecil, di mana string yang dicari adalah AA, BB, AA. Nah, untuk menggunakan rumus leftmost derivation, kita kerjakan yang paling kiri. Pertama kita masukkan dulu S menghasilkan A kecil, A besar, S besar. Kita kerjakan yang paling kiri dulu, yaitu huruf A. Variabel A. Variabel A menghasilkan variabel S, B kecil, dan variabel A. Kita pindahin dulu A-nya, A kecilnya. Selanjutnya kita turunkan variabel A-nya, lalu kita tulis S. Nih, S yang ini ya. Selanjutnya, paling kirinya yaitu adalah huruf S. Variabel S. Maka kita turunkan variabel S-nya menjadi A. Nah, ini dia nih. Oke, selanjutnya yang paling kiri lagi yaitu adalah variabel A, kita turunkan menjadi BA. Nah, ini BA. Dan yang terakhir adalah variabel S, kita turunkan menjadi A. Akhirnya dapatlah AA, BB, AA. Nah, menggunakan rumus yang rightmost derivation, yaitu yang paling kanan. Nah, di sini yang paling kanan adalah variabel S. Nah, variabel S-nya kita turunkan menjadi A. Oke. Selanjutnya, yang paling kanan lagi, variabel satu-satunya yang tersisa yaitu adalah variabel A. Variabel A kita turunkan menjadi SBA. Nah, kita kerjakan yang paling kanan lagi, yaitu variabel A menjadi BA. Dan tersisa yang terakhir, yaitu variabel S, kita jadikan A. Sehingga dapatlah AA, BB, AA. Itu tadi contoh untuk proses penurunan parsing. Masih ada contoh lagi. Ini yang menggunakan pohon penurunan. Di sini diberikan aturan produksi di mana variabel S menghasilkan A kecil, variabel A, variabel S atau A. Terus ada variabel A yang menghasilkan variabel S, B kecil, variabel A atau BA. Selanjutnya string yang dicari adalah AA, BB, AA. Berarti soalnya masih sama yang tadi, tapi ini pohon penurunannya. Variabel S menghasilkan A kecil, A besar, S kecil. Nih. Selanjutnya kita turunkan variabel S-nya. Nih. Variabel S-nya kita turunkan menjadi A. Nah, oke. Sekarang dia udah bentuk yang paling kecilnya ya. Ini variabel A kecil ini, A kecil ini udah nggak bisa kita turunkan lagi ya kan. Nah, oke. Untuk variabel S yang ini, itu sudah nge-stuck di A ini. Selanjutnya kita kerjakan yang variabel A-nya. Variabel A-nya itu kita ubah menjadi, kita turunkan menjadi variabel S, B, dan A. Nah, ini nih, udah kita turunkan. Selanjutnya, kita turunkan variabel A-nya menjadi BA. Variabel A menjadi BA. Selanjutnya kita turunkan variabel S-nya menjadi A, sehingga dapatlah AA, BB, AA. Oke, selanjutnya contoh proses penurunan parsing. Nah, ini ada contoh lainnya. Nah, contoh lainnya itu yaitu kalimat. Nah, kalimat itu kan terdiri dari subjek atau predikat, di mana subjek itu terdiri dari menghasilkan subjek atau predikat. Subjek menghasilkan nama orang atau hewan atau tumbuhan. Kemudian predikat itu menghasilkan kata kerja atau kata sifat atau kata benda. Nah, kemudian penurunannya lagi ada nama, di mana nama ini bisa jadi katak atau ular. Kemudian kata kerja menghasilkan makan atau beli. Kata sifat yaitu cantik atau berbisa. Kata benda yaitu seblak atau katak. Nah, ini pohon penurunannya, bisa teman-teman lihat. Nah, dari hasil penurunan ini tadi, maka didapatlah kakak cantik makan seblak. Asik, kakak cantik makan seblak ya. Selanjutnya, dari aturan produksi yang ini, dari aturan produksi ini,
dia bisa menghasilkan banyak penurunan. Yang pertama ada kakak cantik beli seblak. Kakak cantik beli seblak. Oke, ini logis ya hasilnya. Selanjutnya, dia logis dan juga sesuai dengan aturan produksinya. Oke, case 2 ya. Selanjutnya ada ular berbisa makan katak. Oke, dia udah sesuai dengan aturan produksinya dan juga logis. Selanjutnya ada kakak berbisa beli katak. Untuk aturan produksi itu udah benar, tapi kalau untuk logisannya mungkin ini dipertanyakan karena orang itu nggak bisa berbisa ya kan, berbisa itu adalah ular. Terus katak, ngapain kakak beli katak? Mungkin untuk dipeliharanya kali ya. Oke, mungkin ini kita bisa anggap logis. Oke, kita cek dulu lah ya. Selanjutnya, ular beli seblak. Kayaknya itu nggak logis deh. Tapi untuk aturan produksinya dia udah benar ya kan? Ular beli seblak. Untuk aturan produksi dia benar, tapi untuk logisan dia itu nggak logis. Nah, kita kasih silang 1. Selanjutnya ada kakak makan katak. Untuk aturan produksi itu sih yes, tapi kalau untuk logisan pastinya enggak, karena kita nggak boleh makan katak ya kan, agak menjijikan nggak sih makan katak gitu. Nah, dari sini itu muncul keambiguan ya nggak sih? Ambigu banget nggak? Apalagi yang di 2 ini nih. Tapi secara aturan produksi dia itu benar, tapi untuk logisan dia enggak, itu dipertanyakan. Muncullah di sini kata ambiguitas. Nah, apa itu ambiguitas? Itu akan dijelaskan di submateri selanjutnya, akan dijelaskan oleh Mela. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian penjelasan dari submateri tentang parsing dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, teman-teman bisa tanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mel Arvina. Saya akan membahas mengenai ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Ambiguitas atau kedua artian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string atau untai. Misalkan sebagai contoh yang sederhana, kita mempunyai aturan reduksi variabel S akan menghasilkan variabel A atau variabel B, kemudian variabel A akan menghasilkan terminal A, kemudian variabel B akan menghasilkan terminal A juga. Pertanyaannya adalah, cobalah buat pohon penurunan untuk menghasilkan string A. Nah, untuk memperoleh string A, bisa terdapat 2 cara penurunan berikut ini. Di mana variabel S akan menghasilkan variabel A, kemudian variabel A akan menghasilkan terminal A. Kemudian cara yang kedua, variabel S akan menghasilkan variabel B, kemudian variabel B akan menghasilkan terminal A. Nah, ini dibuat sesuai dengan aturan reduksi yang ada. Oke, lalu bagaimana pohon penurunannya? Nah, ini untuk yang cara pertama dan ini untuk yang cara kedua. Yang pertama, variabel S akan menghasilkan A, dan yang kedua, variabel S akan menghasilkan B. Kemudian, cara pertama dan kedua akan sama-sama menghasilkan terminal A. Nah, ini kan terminal A-nya sudah sama-sama ketemu, tapi strukturnya berbeda pada bagian A dan pada bagian B. Untuk pohon penurunan seperti ini tidak sama, sehingga kita menyebutnya ambigu, dui arti, atau dui makna. Karena bentuk pohonnya tidak sama, tapi stringnya sama, dan berangkat dari aturan reduksi yang sama. Nah, kita akan mencoba contoh yang lebih kompleks lagi ya teman-teman. Nah, ini terdapat tata bahasa bebas konteks, yaitu variabel S menghasilkan variabel S terminal B variabel S, atau variabel S terminal C variabel S, atau terminal A. Lalu
kita bisa menurunkan untai terminal A, B, A, C, A dalam dua cara berikut ini. Nah, dapat kita perhatikan bahwa cara pertama dan yang kedua ini berbeda untuk cara strukturnya. Untuk cara mencari A, B, C, A-nya ini berbeda. Nah, kita dapat melihat dari ini. Yang pertama, pada bagian ini yang berbeda adalah S menghasilkan SBS. Kemudian, untuk cara yang kedua adalah variabel S akan menghasilkan SCS. Kemudian, cara pertama ini, caranya yaitu kita perlihatkan di sini. Kita lihat bahwa untuk variabel S di sini akan dipecah menjadi ini. SCS. Di sini kan sebelumnya kan sudah ada aturan reduksinya. Nah, jadi yang pertama ini disebut penurunan tekanan karena pada bagian tekanan dulu yang diperluas. Kemudian untuk yang kedua, kita dapat lihat SCS, di mana di sini S-nya ini dipecah menjadi SBS. Yang artinya cara kedua ini adalah penurunan terkiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Yang pertama yaitu kita akan membuat aturan yang pertama ini ya. Ini untuk aturan pertama, S menghasilkan SBS, kemudian SBS kemudian akan menghasilkan SBSCS, di mana S yang ini akan kita pecah karena di sini adalah penurunan tekanan. Maka S ini akan kita pecah, akan menghasilkan SCS. Kemudian setelah itu S yang paling kanan kita turunkan menjadi terminal A. Jadi untuk paling kanan ini kita sudah dapat terminal A-nya. C-nya juga sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencari A yang ini. Jadi S ini, variabel S ini akan kita turunkan menjadi terminal A. Kemudian kita sudah mendapatkan variabel S, terminal B, terminal C, kemudian terminal C, maksud saya terminal A, terminal C, kemudian terminal A. Jadi kita harus mencari terminal A ini. Caranya dengan menurunkan S yang paling kiri. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan untai atau string A, B, A, C, dan A. Untuk cara yang kedua, yaitu kita menurunkan variabel S menjadi SCS. Nah, ini dia. Kemudian karena ini adalah penurunan terkiri, jadi yang paling kiri yang kita turunkan terlebih dahulu, yaitu variabel S ini menjadi SBS. Kemudian S ini kita turunkan menjadi terminal A. Kemudian kita sudah mendapatkan terminal A, terminal B. Yang kita cari lagi mencari terminal A. Nah, di sini akan kita turunkan terminal A, kemudian kita sudah mendapatkan terminal C juga. Jadi langkah terakhir yaitu mencari terminal A yang terakhir. Nah, tinggal kita turunkan saja. Kalau teman-teman perhatikan, bentuk dari pohon penurunan ini tidaklah sama, meskipun hasil yang diperoleh untai atau stringnya sama, yaitu terminal A, B, A, C, A. Dan berasal dari aturan reduksi yang sama. Dengan demikian, kita memperoleh pembuktian ambigu atas contoh yang ada di sini, yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk untai yang sama, A, B, A, C, A dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda, maka dapat dikatakan tata bahasa bebas konteks tersebut ambigu. Jadi, untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman.
Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari suatu dekomposisi atau penurunan dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.